just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Oke, kita punya mainan baru ya, namanya anemometer. Cuma dia fungsinya untuk pembacaan airflow sama temperatur ya. Nah, ini yang atas ini airflow, yang bawah ini untuk pembacaan temperatur. Nah, kita cek ya. Oke, balik lagi ya dengan saya ya, di KJP Teknik. Nah, ini saya akan jelaskan masalah AC mobil ya, balik lagi ke maintenance AC mobil ya. Banyak orang yang kurang edukasi dan juga masalah pengetahuan ya tentang AC mobil ya, bahwa sebenarnya AC mobil itu ada maintenance-nya. Jadi sama seperti AC rumah, AC split ya, kan pasti untuk service berkalanya tiap 3 bulan sekali, itu pun nyuci evaporator sama kondensor dan juga mengecekkan yang lain lah ya gitu. Nah sama seperti AC mobil bahkan dia tuh bergerak ya, istilahnya lebih mudah kotor sebenarnya evaporatornya tuh. Makanya orang-orang cenderung menyepelekan lah. Kenapa sih orang-orang itu menyepelekan yang namanya AC mobil ya, padahal dia itu sifatnya bergerak ya, dalam arti dia lebih cenderung kontak sama debu sama polusi gitu ya. Beda sama rumah loh, rumah AC split dia itu keadaan diam loh ya, posisi AC nya tuh diam gak kemana-mana. Beda sama AC mobil, dia tuh keliling, nah otomatis pasti lebih banyak gitu ya polusi sama debu gitu ya. Nah di sini akan saya membahas komponen utamanya ya AC mobil ya. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua adalah kondensor, ketiga ekspansi, dan keempat evaporator. Nah kita bahas yang kompresor dulu ya. Dia itu di AC mobil biasanya itu ada terdengar suara cetak gitu ya. Nah itu yang namanya magnetic clutch, dan itu pun fungsinya untuk memutarkan kompresor sehingga dia mensirkulasikan freon ke seluruh sistem, ke sistem AC gitu ya. Oke, nah namanya mesin yang bergerak itu kan pasti membutuhkan oli, membutuhkan pelumas. Nah oli itu ada umur pakainya gitu loh. Untuk usianya oli kompresor AC itu dari manufaktur itu sekitar 20.000 km ya. Di postingan saya yang lalu ada kok di situ, silahkan baca. Jadi itu sebenarnya ada umur pakainya ya. Nah terus untuk kondensor letaknya di depan, jadi dia itu cenderung lebih sering terkontak debu, polusi, atau bahkan daun-daun kotoran yang dari jalan, karena dia letaknya kan bisa bidang sama radiator. Nah yang kondensor itu paling depan, radiatornya di belakang, otomatis cenderung kondensor yang lebih kotor gitu loh. Nah makanya harus ada perawatan rutin. Nah kondensor apa sih fungsinya kondensor? Kondensor itu fungsinya dia merubah freon gas untuk menjadi cair, sehingga dia dikatakan kondensasi, mengkondensasikan freon gitu ya. Jadi dia fungsinya untuk melepas kalor gitu ya. Nah lalu yang ketiga itu ekspansi. Ekspansi itu fungsinya untuk mengkabutkan freon, jadi dikabutkan untuk melalui evaporator. Nah fungsinya evaporator menyerap kalor dari ruangan sehingga dia dingin gitu loh. Nah kalau dari KJP Teknik sendiri itu memang kita lebih banyak permintaan penyucian sih ya. Ya karena masalah edukasi sama pengertian juga untuk masalah mobil, jadi customer kita itu lebih perhatian ke AC mobilnya sendiri, dan itu pun lebih awet gitu loh, karena evaporatornya tuh selalu bersih gitu loh ya kan. Soalnya kenapa?
Ya karena rutin itu tadi penyucian evaporatornya itu loh. Soalnya lain ya sama orang yang nggak tahu AC mobil apakah harus ada perawatan, bahkan dicuci secara berkala. Bahkan rata-rata orang tuh nunggu kalau AC-nya bermasalah, nunggu AC-nya nggak dingin kan gitu. Nah setelah kita untuk penyucian kondensor sama evaporator dan juga untuk pengecekan tekanan freon juga, dan juga untuk pengecekan ini ya fisik oli. Kalau kan ada levelnya oli itu, kalau dia bagus dia, kalau sudah agak menurun kadarnya itu warnanya kuning, dan kalau sudah parah gitu ya udah rusak itu warnanya hitam. Nah kalau sudah warna hitam otomatis harus dibongkar semua, harus dikeluarkan semua oli sama freon. Nah kenapa harus freon juga? Karena freon itu lama-lama dia akan jenuh. Kenapa gitu? Sirkulasi bersama oli gitu loh, pasti kadarnya pasti berubah karena kontak sama oli yang rusak tadi gitu loh, freon tadi. Nah jadi setelah kita bersihkan evaporator sama kondensor, lalu kita fogging ya otomatis. Soalnya ini pun juga lagi musim pandemi ya. Oh ya, untuk masalah fogging kita selama ini kan gratis ya, kasih gratis ya. Jadi ya gratis sih, jadi gratis oke lah. Itu selama pandemi kita memang ini sih belum komersilkan sih untuk jasa fogging. Memang kita setiap penyucian kita kasih gratis kok untuk masalah fogging. Dan itu pun fogging disinfektan ya, disinfeksi ya. Jadi fungsinya itu membunuh virus sama bakteri ya yang di dalam ruangan ya. Jadi sama juga sih ketika kita cuci AC split juga di AC rumah juga pasti kita fogging. Oke, jadi gitu aja sih. the dead of the night.